Semenjak jatuhnya kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, tercatat sebanyak 77 bangsawan dan pangeran yang merupakan para keturunan Sultan Hamengkubuwono I dan Hamengkubuwono II meninggalkan keraton dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Gua Selarong untuk bersama-sama melawan Belanda. Tanpa disadari oleh orang-orang Belanda, Diponegoro melancarkan perang dan pemberontakan dengan sangat matang dan terencana. Bahkan, berbulan-bulan sebelum penyerangan di Tegalrejo terjadi, ia sudah menentukan pusat-pusat pertahanan bagi pasukannya. Bahkan, pabrik-pabrik pembuatan mesiu dan amunisi didirikan di tempat-tempat tersembunyi di sekitar Jogja. Sementara itu, pasukannya dibagi menjadi beberapa batalion dengan nama-nama yang meniru gaya keprajuritan Turki Utsmani, seperti gelar Ali Basyah yang merupakan gelar untuk para panglima pasukan Diponegoro. Para Basyah ini diketahui diantaranya adalah Ali Basyah Sentot Prawirodirjo, Ali Basyah Kerto Pengalasan, Ali Basyah Muhammad Ngusman, Basyah Gondokusumo, Basyah Mertonegoro, Basyah Ngabdul Latif, dan lain-lain. Bahkan, para pasukan ini mempunyai baju seragam dan namanya sendiri-sendiri. Selanjutnya, Diponegoro segera mengirim surat kepada para pemimpin pasukan dan para demang di wilayah Kasultanan seperti Kedu, Bagelen, Banyumas, Serang, Madiun, Rajakwesi, dan lain-lain untuk memerangi bangsa Belanda. 3 minggu pasca jatuhnya Tegalrejo, Pangeran Diponegoro dengan ribuan pasukannya menyerbu Yogyakarta dan berhasil mengepung kota yang hanya dilindungi oleh ratusan serdadu Belanda yang bertahan di dalam benteng, dan otomatis mengisolasi keraton dan serdadu Belanda dari bantuan rekan mereka yang tersebar di tempat lain. Selama 2 bulan, benteng dan keraton terputus dari semua kontak dengan Solo dan Semarang, hingga kelaparan dan penyakit merebak. Pemerintah Belanda yang tidak menyadari situasi di Jawa Tengah sangat terkejut ketika mendengar tentang pemberontakan tersebut. Jenderal de Kock, seorang perwira tinggi Belanda berpengalaman, dikirim ke Forsten London dengan surat kuasa tak terbatas untuk mengendalikan situasi secepat mungkin. Dan dengan kedatangannya, membuat Susuhunan di Surakarta menyatakan dukungan dan bersedia memberikan bantuan pasukan kepadanya. Sementara itu, pemberontakan terus meluas ke daerah Kedu. Pasukan-pasukan Diponegoro menyerang Probolinggo dan Magelang. Bahkan, semua rumah para pejabat Belanda dan Jawa di distrik Menoreh diserang dan dibakar. Meningkatnya kekuatan para pendukung Diponegoro memaksa pasukan Belanda untuk mengambil posisi bertahan. Penggerbekan dan penyerangan terus-menerus dilancarkan pasukan Diponegoro terhadap ibu kota dan basis-basis pertahanan Belanda. Tak hanya itu, Diponegoro juga menyerukan melenyapkan orang-orang Kristen dan orang-orang Cina dari seluruh Kasultanan. Semangat perang Sabil sangat kuat di dalam diri para pasukan Diponegoro. Bahkan orang-orang Belanda yang tertangkap diberi pilihan untuk memeluk Islam atau mati dengan kepala terpenggal. Suasana perang semakin mengarah kepada kebrutalan akibat dendam rakyat pribumi yang dulu tertindas. Di lain pihak, pasukan Belanda berhasil mengkonsolidasikan kekuatan utama mereka di daerah Kedu dan Magelang dan segera menundukkan wilayah itu. Namun, kabar buruk datang dari utara ketika Pangeran Serang II menyerbu pos-pos pertahanan Belanda di pantai utara Jawa, yang mengakibatkan hubungan antara Batavia dan Jawa Tengah terputus, membuat pasukan Belanda terpaksa mundur ke daerah Kedu dan bergabung dengan pasukan de Kock di Magelang. Dan pada September tahun 1825, dengan pertempuran demi pertempuran yang sulit, akhirnya Jenderal de Kock dan Van Gien berhasil membebaskan Yogyakarta dari kepungan para pasukan Diponegoro dan segera mencopot Residen Semisal yang mengabaikan situasi dan menyebabkan pemberontakan ini terjadi.
Kini, Belanda berusaha melakukan negosiasi kepada Diponegoro untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, semua itu ditolak oleh pihak Diponegoro. Sementara itu, pertempuran sengit terjadi ketika pasukan Belanda dan pasukan bantuan dari Mangkunegaran berusaha bergerak maju dengan menyerang Pleret yang merupakan bekas benteng keraton tua yang diduduki pasukan Diponegoro di bawah panglimanya Kerto Pengalasan. Perburuan terhadap Diponegoro pun berlanjut dengan menyerang basis pertahanan Diponegoro di Selarong. Namun, Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Dekso. Dalam penyerbuan ke Dekso, pasukan Belanda harus gigit jari lantaran sang pangeran sudah meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, pada tanggal 30 Juli tahun 1826, pasukan Diponegoro dan Sentot Prawirodirjo berhasil menggerebek pasukan Belanda yang hendak kembali ke Jogja dan menewaskan sejumlah besar opsir Belanda dan para pangeran keraton senior. Sementara itu, pasukan Mangkunegoro berhasil diserang dan dipukul mundur kembali ke timur. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Diponegoro membuat kepercayaan rakyat kembali bangkit untuk kembali berperang dan mengancam pertahanan Belanda di seluruh bumi Mataram. Pemberontakan pun meluas ke arah timur. Pengikut Diponegoro melanglang buana ke seluruh pelosok negeri. Bahkan kuli-kuli tentara yang dipekerjakan Belanda pun tak bisa dipercaya lagi dan tiba-tiba menarik kerisnya dan ikut memberontak, sehingga membuat perang ini semakin tidak menentu dan berkepanjangan. Di tengah sengitnya peperangan, Belanda sudah banyak kehilangan pasukannya akibat pertempuran, kelelahan, maupun penyakit yang menyerang mereka. Taktik gerilya Diponegoro yang menghindari pertempuran terbukti ampuh untuk melawan pasukan Belanda tersebut dan menyebabkan kerugian besar di pihak mereka. Itu semua membuat Belanda bergerak menyebarkan para provokator ke desa-desa dan semakin mengintimidasi keluarga para pangeran pendukung Diponegoro, yang membuat banyak di antaranya mengambil jalan pengkhianatan dan menyerah kepada Belanda. Dan akhirnya sang pangeran bersedia berunding dan gencatan senjata pun disepakati pada tanggal 10 Oktober 1827. Namun ketika perundingan berjalan buntu, perang pun berlanjut. Pertempuran juga berkobar di Rajekwesi. Pasukan pendukung Diponegoro pimpinan Tumenggung Sosrodilogo menyerbu Rembang, Lasem hingga Tuban, sehingga operasi pasukan Belanda pun semakin berat. Sementara itu, Jenderal de Kock mulai menggunakan taktik perbentengan, yakni membangun banyak benteng di wilayah-wilayah yang telah dikuasai pasukannya, dan berharap membatasi ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda juga mulai mendatangkan banyak pasukan dari luar Jawa. Tercatat, pada puncaknya, terdapat lebih dari 23.000 serdadu Belanda yang dikerahkan dalam perang ini, yang merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan Belanda sebelumnya. Menyempitnya zona perang membuat pertempuran demi pertempuran menjadi semakin brutal dan berdarah. Sementara itu, perundingan-perundingan sekali lagi diusahakan kedua belah pihak, namun tak pernah menuai kesepakatan. Di lain pihak, perpecahan terjadi di kubu pasukan Diponegoro. Kiai Mojo, seorang penasihat spiritual yang berpengaruh, mulai tidak sepaham dengan konsep Ratu Adil yang diterapkan Diponegoro. Ia bersama pasukannya memisahkan diri dari pasukan utama dan secara sepihak bersedia berunding dengan Belanda untuk meletakkan senjata. Namun, pada 12 November tahun 1828, ia bersama pasukannya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Tondano di Sulawesi Utara. Di tempat lain, Tumenggung Sosrodilogo juga menyerah di Rajekwesi pada Oktober 1828 akibat terdesak dan kehabisan pasukan. Meski begitu,
pasukan Sentot Ali Bassah masih menorehkan kemenangan dalam penyerbuan terhadap pasukan Belanda di Bogowonto dan membantai semua orang yang berhasil ia temui. Seiring dengan terus masuknya pasukan Belanda dari luar Jawa, pamor Diponegoro dan para pendukungnya mulai menurun di mata rakyat. Masalah internal pasukan Diponegoro pun juga semakin kompleks, dan akhirnya Sentot Ali Bassah Prawirodirjo bersedia menyerah pada tanggal 16 Oktober 1829. Dan kini Diponegoro dengan sisa-sisa pasukannya harus menghadapi kejaran pasukan Belanda seorang diri. Meskipun begitu, rakyat masih setia untuk melindungi sang pangeran. Dan akhirnya pada Februari 1830, Pangeran Diponegoro mulai bersedia untuk berunding dengan pihak Belanda melalui Kolonel Clearance. Dan pada tanggal 28 Maret tahun 1830 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Pangeran Diponegoro melakukan pertemuan dengan Jenderal de Kock di Magelang. Namun, pertemuan yang awalnya dikira sebagai sebuah perundingan biasa berubah menjadi penangkapan terhadap Diponegoro oleh Belanda atas perintah Jenderal de Kock. Sang pangeran lantas dibawa ke Ungaran dan berlanjut ke Batavia, hingga diasingkan ke Manado bersama istri dan sejumlah pengawalnya. Dan pada tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, hingga wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang dahsyat yang membuat keuangan Belanda hampir bangkrut itu telah memakan korban 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu pribumi Belanda. Lebih dari 200.000 orang Jawa terbunuh, sehingga penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya setelah perang berakhir. Dan ini adalah perang terakhir yang dilakukan para bangsawan Jawa dan semakin mengukuhkan kekuasaan Belanda atas seluruh pulau Jawa. Meskipun begitu, semangat perjuangan Pangeran Diponegoro tak pernah pudar di hati rakyat pribumi hingga sampai sirnanya penjajahan asing di bumi pertiwi.